Annyeong yorobun. Hayo, pada nggak sabar kan nunggu part selanjutnya? Tanpa mau basa-basi lagi, aku mau lanjutin part selanjutnya, yakni part 14. Bergelayut hasrat. Abizar menaikkan ujung bibirnya saat dia mendengar pintu kamarnya dibuka. Dia jelas sudah bangun sejak tadi. Sudah sempat ke kamar mandi untuk beberapa waktu, mencuci mukanya sambil menyikat gigi. Dia bahkan sempat menghubungi Miska agar mempersiapkan seluruh data audisi anak-anak baru hari ini. Namun, saat dia melihat sosok gadis cantik itu dari layar CCTV, dia secepat kilat naik kembali ke atas kasurnya dan pura-pura melanjutkan tidur. Akan menjadi rencana indah baginya, bukan? Bukankah dia sudah berkata kemarin, "Kau adalah milikku. 1 tahun di muka, sisanya Abizar akan memikirkan bagaimana membuat gadis itu tidak bisa kabur dari kehidupannya." Dia benar-benar menginginkannya. Ya, anggaplah dia gila, tapi dia tidak akan melepaskan gadis muda itu. Baginya, dia menunggu terlalu lama seseorang yang bisa mengatur dan merefresh kembali dirinya, termasuk hasrat di bawah sana. Indri jelas gadis yang dia cari selama 5 tahun ini. Bukan hanya karena sesuatu yang lama tertidur, tiba-tiba terbangun, tapi karena pertama kali melihat wajah Indri pun, dia merasakan magnet luar biasa menarik dirinya untuk mendapatkan gadis itu dengan caranya sendiri. Sesaat bisa dia dengar langkah kaki itu berjalan mendekatinya. Bahkan bisa dia cium aroma shampoo yang sama seperti kemarin mulai mendekati hidungnya. Lalu tiba-tiba tangan gadis itu mulai menepuk-nepuk lengannya. Haruskah dia bangun sekarang? Nope, tidak sekarang. Biarkan sejenak. Dia ingin menikmati suara indah menggoda itu terus menggema di balik telinganya. Lalu saat dia merasakan tangan gadis itu menyentuh dadanya dan mulai mengguncang tubuhnya, seketika Abizar menaikkan ujung bibirnya. Bukankah ini kesempatan emas? Laki-laki itu secepat kilat memicingkan bola matanya sejenak, memastikan posisi Indri tidak menyulitkannya untuk bergerak. Seketika dia dengan gerakan cepat meraih tangan gadis itu dan memaksanya untuk masuk ke dalam pelukannya. Ah! Gadis itu memekik tertahan. Bisa dia lihat ekspresi terkejut dari wajah itu saat Abizar membuka sedikit bola matanya. Benar dugaannya. Begitu tubuh itu masuk ke pelukannya, lagi-lagi Abizar merasakan sensasi aneh seperti aliran listrik dengan kekuatan yang tidak stabil. Dari tegangan kecil langsung naik menuju ke tegangan tinggi. Secepat kilat, Abizar membalikkan tubuh kecil gadis itu ke bawah kungkungannya. Dia pikir dia ingin mencobanya sejenak, hingga mana keadaannya akan bertahan setelah ini. Tetap stabil di tempat, naik semakin menjadi atau malah turun drastis seperti sebelumnya. Pak, bisa dia lihat ekspresi terkejut Indri. Tapi dia jelas bukan Abizar jika tidak bisa meneruskan permainannya. Laki-laki itu secepat kilat mencium bibir gadis itu tanpa basa-basi. Oh shit, bukankah bibirnya begitu lembut sekali? Dia menunggu reaksi gadis itu. Jika Indri memberontak dan marah, dia akan melepaskannya dengan sukarela. Cukup berkata dia mengigau di dalam tidurnya. Cukup lama gadis itu diam dan tidak ada reaksi sama sekali. Hingga kemudian saat Abizar mulai menuntun bibir indah itu, terdengar desahan kecil di balik bibir gadis itu. Semakin Abizar bergerak menelusuri bibir itu dengan deru nafas tidak beraturan, gadis itu malah mengerang. Oh God, jika Abizar bergerak lebih, jelas itu bukan salahnya, bukan?
Sambutan Indri membuat gerakan laki-laki itu menjadi semakin nakal dan liar. Kali ini, tangan kanan dengan jemari-jemari kokoh itu mulai menyusup masuk ke dalam pakaian gadis itu secara perlahan. Selanjutnya, part 15. Tidak bisa berhenti. Indri jelas terkejut saat Abizar membuat tubuhnya terhempas ke kasur, bahkan laki-laki itu tahu-tahu sudah mengungkung seluruh tubuhnya. Wait, tunggu dulu, pikir Indri dalam hati. Dia berusaha untuk mengintip. Bola mata laki-laki itu terpejam, pikirnya. Dia mengigau atau bagaimana? Sumpah, jantung Indri berdetak begitu cepat. Seolah-olah dia habis lari maraton mengelilingi Monas untuk beberapa putaran. Atau bahkan dia mungkin habis memanjat tower, tiba-tiba petir menggelegar datang dan dengan terburu-buru Indri melesat turun ke bawah. Saking terkejutnya hingga membuat degup jantungnya tidak mau berhenti dari tadi. Di tengah kebingungan dari keterkejutannya, belum sempat menetralisir detak jantungnya, tiba-tiba dia merasakan bibirnya ditautkan. Begitu lembut dan manis. Hah? Manis? Kapan dia pernah merasakan hal ini? Kapan? Dengan kekasih hatinya? Oh tidak, ini berbeda rasanya. Dia pernah dicium pipi kiri dan kanan, dicium keningnya, dan beberapa kali ciuman singkat yang tidak lebih dari 3 detik. Ciuman Abizar terasa begitu indah dan mampu melambungkan akal sehatnya. Dia tiba-tiba saja merasa terbuai oleh racun nikmat dari bibir laki-laki tampan bak pahatan dewa Yunani tersebut. Dia menikmatinya. Berdosakah? Entahlah. Dia pikir sesungguhnya ini adalah dosa. Tapi dia tidak bisa memungkiri keindahannya. Seketika saat bibir itu semakin bergerak mencoba menerobos rongga mulutnya, Indri dengan bodohnya mengeluarkan suara desahannya. God, dia memancing singa lapar yang tengah tertidur. Bahkan saat dia merasa di bawah sana saling bergesekan, Indri merasakan ada yang mengembang dan menekan miliknya secara tiba-tiba hingga membuat dia mengerang manja. Dan siapa tahu, karena suaranya itu, laki-laki itu semakin bergerak lincah menyesap bibirnya. Bahkan, lidah itu bergerak masuk ke dalam rongga mulutnya, mengajak Indri untuk mulai berbelit lidah. Bahkan, jemari tangan kanan Abizar malah mulai menelusuri perut indahnya dan berjalan melewati perut menuju ke dadanya. Seketika, begitu jemari itu masuk ke salah satu benda indah di atas sana, Indri semakin mengeluarkan suara anehnya. Dia dibuat menggila. Bahkan, Indri pikir kemana laki-laki itu ingin membawa dirinya. Dia merasa basah. No, ini gila. Berhenti, please. Aku bisa khilaf, pekik Indri. Abizar jelas tidak bisa menghentikan kegiatannya. Dia tidak lagi mampu mengendalikan dirinya, dan Abizar jelas semakin bergerak lincah di atas sana. Please baby, I can't stop. Bahkan, kali ini dia menerobos rongga mulut Indri. Laki-laki itu tahu gadis itu benar-benar seorang pemula. Indri bahkan terlihat begitu kaku untuk beberapa waktu. Hingga akhirnya dia mengajarkan gadis itu bagaimana caranya berbelit lidah. Bahkan saat tangannya mulai menerobos masuk ke balik pakaian kemeja Indri, bisa dia dengar suara Indri yang semakin mendominasi. Dan Abizar pikir Indri benar-benar satu-satunya gadis yang mampu membuat ereksinya bergejolak dan naik secara tiba-tiba. Dia rasa dia benar-benar ada di puncaknya saat ini. Dan sialnya, tangan kanan gadis itu mulai berjelajah meraih rambutnya. Sedangkan tangan kiri Indri sudah mulai meremas pahanya. Jelas semakin membuat Abizar tidak bisa mengendalikan yang ada di bawah sana. Kini giliran tangan kanan Abizar dengan nakalnya mulai menjelajahi kemana-mana.
Bahkan ketika tangan kirinya mulai melepaskan kancing kemeja gadis itu satu persatu hingga semua keadaan semakin tidak terkendali, tiba-tiba suara seseorang mengejutkan mereka berdua. "Abizar, sayang." Kletak. Eng ing ong. Oh shit. Mamanya, sang burung bellbird, tiba-tiba datang mengacaukan semuanya. Seketika, kedua insan di mabuk hasrat terkejut dengan seluruh keadaan. Mereka berhenti saling menikmati pagi indah karena suara cempreng seseorang yang mengacaukan suasana. Abizar? Catatan nih. Bayangkan Mak, nih, ada musik eng-eng lalu seperti gerakan kaset kusut membuat kedua orang itu kaget secara tiba-tiba. Dan bayangkan ketika si Ono lagi di puncak, lagi tegang-tegangnya, kepergok sama emaknya secara tiba-tiba. Selanjutnya, part 16. Banteng Amerika dan ulat bulu. Begitu kepergok oleh seseorang, otak Indri baru sadar sempurna. Dia mencoba menetralisir detak jantungnya dan berusaha berdiri dari posisinya dengan keadaan sedikit sempoyongan. Dia buru-buru merapikan kemeja dan penampilannya saat dia mendengar suara menggelegar mengganggu situasi tadi. Masih terdengar suara berbisik seseorang mencoba membuka paksa pintu kamar tersebut. Hah? Wait, bukankah Miska bilang dia tidak bisa berdiri? Maksudnya di bawah sana tidak hidup? Seketika Indri menoleh ke arah Abizar yang tampak duduk di sisi kasurnya dengan gaya santai seperti tanpa dosa. Begitu tenang dan... Oh, tampan. Tunggu dulu. Apa tadi bahan uji coba? Memastikan dia bisa berdiri atau tegak, bisa hidup atau tidak, hingga laki-laki itu mencoba menerkam dirinya? Atau sebenarnya laki-laki itu normal, barangnya bisa berdiri dan hasratnya jelas membuncah? Tapi bola mata Indri seketika menelusuri benda di balik celana tersebut. Kan tidak berdiri, batin Indri sambil menggigit bibir bawahnya. Kau? Tiba-tiba suara seseorang memecah pikiran Indri. Dia siapa? Bisa Indri lihat sosok wanita yang bisa jadi seumur mamanya, tapi wajahnya masih terlihat kencang dan cantik. Rambut potongan panjang bergelombang dengan dandanan alis yang bisa dibilang persis seperti pemeran ibu tiri di sinetron Indonesia. Pakaian glamor berwarna hitam menyelimuti tubuh tua yang masih indah tersebut. Pandangan mata wanita itu tidak bisa lepas dari sosok Indri sejak tadi. Dan yang cukup mengejutkan, ada perempuan kemarin sore yang hadir di pertemuan kerjasama mereka di kafe XXXX sudah berdiri tepat di samping wanita tersebut. Indri jelas menaikkan ujung alisnya. Loh, itu kan wanita yang ingin dia juluki ulat bulu itu lagi. Dia asisten pribadiku, mah, ucap Abizar tiba-tiba. Hah? Mama? Indri jelas terkejut. Wajar saja jika wajah Abizar setampan itu. Mamanya saja secantik itu. Tapi sayang, bisa Indri lihat wajah model begitu jelas tipikal wanita serba salah untuk dihadapi. Mama Abizar jelas merupakan tipe wanita jinak-jinak bison atau banteng Amerika. Dengan berat tubuh yang mencapai 1 ton, banteng Amerika ini merupakan salah satu dari 2 herbivora berbadan raksasa yang tinggal di Amerika Utara. Meski populasi mereka tinggal sedikit, mereka masih bisa ditemukan di Taman Nasional. Bison mampu menewaskan wisatawan lebih dari kekuatan beruang dan serigala. Dengan tanduknya, mereka dapat melempar kita ke udara lalu mempermainkan tubuh kita. Realitanya, mereka tidak akan menyerang kita kecuali kita yang mengganggu spesies ini lebih dulu.
Dan Indri jelas suka sesuatu yang menantang seperti itu. Dan bisa Indri lihat ekspresi laki-laki itu seolah-olah benar-benar baru bangun dari tidurnya. Tapi seketika laki-laki itu mengubah ekspresinya saat dia sadar siapa yang ada di samping wanita parubaya itu. "Dia kenapa di sini?" tanya Abizar dengan nada datarnya. Alih-alih menjawab, sang mama malah berkata, "Bukankah mama sudah bilang, malam tadi mama sudah mengatur pertemuan kamu dan Ariana. Lalu kenapa tidak datang ke acara pertemuan makan malam kalian?" Dikala mama Abizar mengoceh, bisa Indri rasakan bola mata Ariana terus menelusuri seluruh tubuhnya. "Ada apa dengan penampilan gadis itu?" tanya Ariana tiba-tiba. Dia pikir pasti sesuatu telah terjadi di antara kedua orang itu. Dan dia jelas tidak sudi Abizar bermain dan menyukai perempuan lain selain perempuan di masa lalu Abizar atau bahkan dirinya. "Ya?" Mama Abizar tampak bertanya sambil menaikkan ujung alisnya. Rambut sedikit berantakan, pakaian kusut, dan sepatu yang terletak di tempat sembarangan. Ucap Ariana lagi. Bayangkan bagaimana ekspresi Mama Abizar saat Ariana berkata begitu. Seketika bola mata wanita itu menelusuri tubuh dan wajah Indri untuk beberapa waktu. Abizar jelas langsung mencoba menahan emosinya, menatap tajam ke arah Ariana dengan pandangan penuh kebencian. Part 17. Kapan menikah? Abizar ingin sekali mendorong perempuan itu secepat agar menjauh dari hadapannya. Dia pikir kenapa dia harus selalu bertemu perempuan itu di setiap kesempatan. Bisa dia lihat ekspresi Indri saat Ariana mulai membuat jurus hasutan untuk menjatuhkan lawannya. Dia sudah tidak heran dengan tipe dan karakter Ariana sejak dulu. Karena itu dia benar-benar tidak pernah menyukai perempuan itu sedikit pun. Apakah setiap orang yang ada di hadapanku harus menjadi pusat perhatian kamu? Tanya Abizar cepat sebelum sang mama membuka mulutnya. Dia bisa melihat mamanya ingin bicara dan bertanya. Sejenak sebelum suara burung velvet tersebut berkicau, sebaiknya Abizar merendam suaranya itu lebih dulu dengan caranya. "Apa?" Ariana bertanya sambil menoleh ke arah Abizar. "Setelah perasaanmu ditolak, apakah seluruh perempuan yang ada di sekitarku harus menjadi urusanmu?" Tanya Abizar lagi sambil menatap tajam ke arah Ariana. "Abizar, jangan terlalu kasar dan dingin pada Ariana. Mamanya jelas begitu menyukai Ariana. Selain berpendidikan tinggi, anak konglomerat, perempuan itu juga pandai mengambil hati mamanya dengan jutaan hadiah dan bibir berbisanya. Semua yang ditampilkan dan diberikan penuh kepalsuan. Abizar benar-benar tidak suka tipe perempuan seperti itu. Aku sudah beberapa kali berkata, berhenti melibatkan aku dan dirinya, Ma." "Abizar?" Mamanya jelas terlihat marah. "Mama hanya ingin kamu serius memikirkan masa depan kamu. Sudah 5 tahun berlalu, Mama sudah tua. Mama ingin seseorang yang bisa menggantikan Mama untuk menjaga kamu. Orang itu harus bisa mengawasi kamu, bahkan memperhatikan seluruh kebutuhan kamu. Kamu butuh seorang istri yang bisa melakukan banyak hal, dari memasak, membereskan rumah, mengatur seluruh kebutuhan kamu, dan mengatur masa depan kamu." Protes mamanya cepat. "Aku bisa mencari pembantu untuk mengerjakan semua hal itu." Protes Abizar cepat. "Tugas begitu, biarkan pelayan rumah yang mengaturnya. Itu tidak akan pernah menjadi tugas istriku." Lanjut Abizar lagi dengan nada keberatan. Mamanya pasti bercanda saat berkata begitu. Mendengar ucapan Abizar, senyuman Ariana terlihat mengembang di wajahnya. "Oke, itu tugas pembantu, tapi mau butuh seorang menantu dan cucu." Kali ini mamanya jelas tidak bisa menahan diri. Mama merasa sudah tua. Ketika para anggota arisan berkumpul atau teman-teman mama datang berkumpul, bahkan ketika para keluarga tua berkumpul, mereka memamerkan menantu mereka juga cucu mereka. Bahkan ada yang memuji juga, tidak jarang ada yang menjelekkan anak menantunya.
Kamu pikir mama tidak sedih mendengarnya? Mama iri dan begitu terluka saat mendengar mereka membicarakan menantu dan cucu-cucu mereka. Seketika, tangisan Mama Abizar tumpah. Wanita itu langsung mencari sapu tangan, mendominasi berwarna merah, dan mencoba menghapus air matanya. Oh God, seketika Indri mengangguk-anggukkan kepalanya. Rasa iba seketika menghantam dirinya. Ibu-ibu pasti begitu. Bahkan saat kakaknya belum menikah, mamanya pun bicara soal hal yang sama. Mama juga ingin memamerkan mereka, bahkan bicara jelek-jelek soal menantu mama, atau bahkan memuji mama. Rencana mertua yang begitu buruk, batin Indri. Ma, berhenti menangis. Saat Abizar berkata begitu, tangisan mamanya semakin mengencang. Ariana terpaksa menggenggam erat bahu wanita parubaya itu. Bibi, kamu harus menikah secepatnya, ucap mamanya lagi. Sebenarnya ekspresi Mama Abizar sangat tidak meyakinkan. Wanita itu sempat melirik sejenak ke arah putranya, menghapus air matanya yang mungkin tidak benar-benar membasahi sapu tangannya saat itu. Kalaupun dipaksa diperah sekalipun, tidak dijamin ada setetes pun air mata yang tumpah di sana. Wanita tua itu memang pintar berakting di hadapan putra kesayangannya itu. Aku bisa mencarinya sendiri tanpa harus melibatkan Ariana di dalamnya. Aku tidak tertarik untuk berkencan dengannya, apalagi menikah dengannya. Mendengar ucapan Abizar, seketika wajah Ariana memerah karena malu. Sang mama langsung bertanya dengan tidak sabaran. Since when? Kamu berkata begitu sejak 2 tahun yang lalu. Protes mamanya cepat. Tahun ini aku akan melepaskan masa sendiri. Seketika mamanya menghentikan sandiwara tangisan buaya betinanya. Indri cukup terkejut mendengar ucapan Abizar. What? Sialan, dia sudah punya calon. Lalu tadi itu apa? Runtuk Indri saat ingat apa yang dilakukan laki-laki itu padanya. Dengan siapa? Tanya mamanya cepat. Sepersekian detik, kemudian tiba-tiba tangan kiri Abizar menarik pinggang Indri. Gerakannya jelas terasa begitu cepat hingga gadis itu masuk ke dalam pelukannya. Indri jelas refleks, terkejut dengan tindakan Abizar. Kami akan menikah dalam waktu dekat. Ya? Bayangkan bagaimana syoknya sang mama. Apa? Ariana jelas tidak kalah terkejutnya. What? Seketika Indri melotot, langsung mendongakkan kepalanya, menatap ke arah Abizar dengan ekspresi melongo karena kaget. Dia bilang apa?